Keramat Syekh Datuk Kafi dan legenda pusar bumi Gunung Jati. Syekh Nurjati adalah pendahulu Wali Songo di tanah Cirebon, Jawa Barat yang dikenal dengan nama Syekh Datuk Kafi atau Syekh Zatul Kafi. Syekh Datuk Kafi bernama asli Idhofi Mahdi yang merupakan keturunan dari Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datuk Kafi lahir di Semenanjung, Malaka. Setelah beranjak dewasa, ia pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kafi kemudian pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah. Kemudian Syekh Datuk Kafi diutus oleh Raja Baghdad dengan misi untuk berdakwah di tanah Jawa. Syekh Datuk Kafi yang berangkat bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima penguasa pelabuhan Muara Jati, yaitu Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati, sekitar tahun 1420 Masehi. Syekh Datuk Kafi mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Datuk Kafi mulai berdakwah, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri untuk masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Datuk Kafi. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Datuk Kafi menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Brata Legawa yang merupakan orang pertama yang pergi berhaji dari Tatar Pasundan yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Hadijah adalah janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak dikaruniai putra. Namun setelah pria itu meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya yaitu Syekh Datuk Kafi untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Syekh Datuk Kafi merupakan keramat yang ada di tanah Pasundan. Bagaimana tidak, hampir dari beliaulah terlahir para murid yang sangat luar biasa yang memiliki pengaruh besar, khususnya bagi penyebaran agama Islam. Adapun para murid Syekh Datuk Kafi di antaranya Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Rara Santang, putra dan putri dari sang penguasa Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Bahkan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga serta Syekh Siti Jenar pun merupakan murid beliau. Selain memiliki murid yang sangat luar biasa, Syekh Datuk Kafi juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang Larang. Syekh Datuk Kafi merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang, sang penguasa Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Karena kealiman dan keikhlasan beliau dalam menyebarkan agama Islam, banyak cerita tentang karomah atau kelebihan beliau yang di luar nalar. Salah satunya mitos tentang pusar bumi Gunung Jati. Konon karena karomah dan kesaktian yang dimiliki Syekh Datuk Kafi, beliau menjadikan pusar bumi yang berada di Gunung Jati sebagai tempat duduknya. Dari tempat duduknya itulah terpancar sinar dari dalam bumi yang menghadap ke permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti dan mengelilingi tempat beliau duduk yang memancar ke seantero jagat. Dari situlah Syekh Datuk Kafi dikenal dengan sebutan Syekh Nurul Jati atau Syekh Nurjati. Sedangkan tempatnya duduk kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Adapun asal muasal pusar bumi, konon menurut cerita rakyat dan legenda dari Cirebon, Pulau Jawa pada zaman sebelum ajaran Islam masuk dan berkembang adalah wilayah yang sangat angker yang merupakan hutan rimba yang dipenuhi dengan rawa, juga ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa,
Di salah satu puncak gunung keramat di Pulau Jawa hiduplah seorang petapa bernama Resi Bageral Banjir. Puncak gunung yang menjadi tempat pertapaan itu ialah Gunung Cermai yang terletak di Kuningan, Jawa Barat. Sang resi yang diyakini melakukan tapa demi meminta kepada Sang Hyang Maha Tunggal atau Tuhan semesta alam supaya diberikan ilmu wijihing serandil dan kesempurnaan hidup. Diceritakan 15 tahun sudah sang resi bertapa di puncak Gunung Cermai. Tak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal. Bersamaan dengan raga sukma, ilmu wijihing serandil masuk ke tubuh Resi Bageral Banjir. Sang resi langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tak disadari oleh Resi Bageral Banjir, Gunung Cermai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Cermai itu ambrol, terlepas dan terpental melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Cermai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu tubuh Resi Bageral Banjir telah raib, hilang tanpa bekas layaknya pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, pucuk dari puncak Gunung Cermai masih terombang-ambing di laut. Hingga suatu saat datanglah seorang pengembara yang menghampiri dan menaikinya. Ia adalah Syekh Datuk Kafi. Setelah memperhatikan dengan seksama bentuk dan energi dari pucuk puncak Gunung Cermai tersebut, kemudian ia pun meyakini bahwa tempat inilah yang selama ini dia cari. Itulah petilasan tempat pertapa Resi Bageral Banjir yang merupakan salah satu pusat energi yang ada di Pulau Jawa. Segera Syekh Datuk Kafi melanjutkan dan menuntaskan tapa yang pernah dilakukan sang resi, namun tentunya dengan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Pucuk puncak Gunung Cermai yang semula terombang-ambing di tengah laut mendadak diam dan berubah menjadi daratan biasa. Dan konon pucuk puncak Cermai itulah yang sekarang menjadi pusar bumi yang berada di Gunung Jati, Cirebon.